Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang materi ini. Kemudian terima kasih juga kepada moderator Dr. Diki Fari, SPBT Cafe Konsultan. Beliau adalah guru kami di bedah jantung pediatrik khususnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Ibnu Sofa dari perfusionis Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ingin berbagi atau share tentang ekstrakorporeal membran oksigenator perfusion perspektif ya. Nah, kita lihat dulu. Apa sih perbedaan ECMO dan CBB? CBB mungkin sudah familiar di dalam praktek klinik kita sehari-hari ya. Nah, ECMO dan CBB itu sama sirkulasinya sebenarnya sirkulasi ekstrakorporeal ya, karena di luar tubuh. Tapi prinsip kerjanya sangat berbeda. Jadi kalau ECMO itu dia afterload dan preload dependent. Jadi alirannya sangat dipengaruhi oleh preload dan afterload. Tapi sementara CBB itu tidak ya. Tapi perbedaan lebih lanjut kita bisa lihat. Di CBB itu dia open reservoir, sementara di ECMO itu closed system. Jadi benar-benar kayak pembuluh darah kita. Jadi nggak boleh ada kontak dengan udara sedikit pun. Kemudian ACT-nya di CPP dijaga di atas 600 atau di atas 500, sementara di ECMO itu 180 sampai 220, jadi hampir mendekati dengan ACT norma kita 120 detik. Kemudian perbedaan yang lain di CPP pasiennya tidak sadar karena dia ditidurkan di ventilator. Sementara tapi di ECMO pasiennya bisa bangun atau pasien bisa sadar. Long term-nya itu sendiri kalau CBB hanya beberapa jam, 6 jam maksimal ya durasinya penggunaan oksigenatornya. Sementara di ECMO bisa lebih lama, bisa 14 hari, bahkan yang terbaru adalah sampai bisa 30 hari. Itu perbedaannya. Kemudian ketika kita mau berbicara tentang ekstrakorporeal atau sirkulasi ekstrakorporeal dengan menambah sirkulasi tambahan di luar fisiologis dari tubuh, kita minimal berpikir terhadap 3 hal yang terjadi. 3 organ yang terjadi. Yang pertama adalah organ pembuluh darah. Pada pembuluh darah, lapisan pembuluh darah ketika dia normal, dia ada lapisan endotelnya. Nah, endotel itu bisa mengeluarkan beberapa hormon, ada prostaglandin, endotelin. Nah, itu berfungsi untuk menjaga fisiologis tubuh. Beberapa hormon, beberapa zat dia juga bisa tempat menempelnya tromboksan, kemudian heparin sulfat untuk memastikan darah bisa mengalir dengan bebas. Nah, ketika pembuluh darahnya itu ditambahkan dengan selang, fungsi ini akan terganggu karena tidak ada endotelnya. Kemudian fisiologi dari kardia atau jantung sendiri udah pasti berbeda ya. Jadi normal tubuh kita ada 2 ruang atrium dan ada 2 ruang ventricle di bypass ya. Ruangannya di bypass atau digantikan oleh bagian dari ekstrakorporeal itu sendiri. Jadi fungsinya akan sedikit terganggu, tidak ada sistolik dan diastolik senormal seperti fisiologisnya. Kemudian anatomi yang terakhir adalah anatomi fisiologi yang terakhir yang terjadi adalah di paru. Jadi paru-parunya itu pada orang normal ya kita tahu dia bisa mengkompensasi perubahan fungsi respirasinya dikendalikan oleh paru-paru. Kalau kita aktivitas meningkat, rate-nya bisa naik otomatis. Kalau kita istirahat, dia bisa rate laju pernafasannya bisa turun secara otomatis. Tapi dengan menggunakan ini nggak bisa. Nah, ini perbedaannya lebih jauh. Jadi di paru-paru itu membran areanya sangat luas ya. Jadi 100 sampai 150 meter persegi. Sementara di oksigenator hanya sekitar 1 sampai 4 meter persegi. Kemudian volume rasionya ya. Jadi volume rasionya sangat tinggi di paru-paru normal, sementara di oksigenator hanya 10 kali lebih kecil. Kemudian darah difusinya sangat tipis, sementara di oksigenator sangat tebal. Ya, jadi ini sangat mempengaruhi sekali dan lain-lain nanti slide-nya juga teman-teman dapat ya. Jadi sangat berbeda antara oksigenator, fungsi oksigenasi yang dilakukan oleh oksigenator dengan fungsi oksigenasi yang dilakukan oleh paru pada orang normal.
Nah, ini meninjau ECMO atau melihat ECMO dari pendekatan perfusi. Jadi kita harus melihat kalau seorang perfusi itu menjalankan sebuah ECMO, ada step by step yang dia menjadi tanggung jawab dia. Yang pertama adalah setting. Jadi alat-alatnya kita setting. Alat-alat yang kita setting itu terdiri dari beberapa jenis. Ada consumable atau alat yang habis pakai, heparin, kemudian bigna, misalnya albumin, itu habis pakai. Kemudian atau disposable, alat yang sekali pakai, kanul, oksigenator, sirkuit, itu disposable. Kemudian mesinnya itu sendiri ya, jadi nggak harus ada mesin. Kemudian emergency kit, jadi kayak troli emergency itu harus ada ketika kita masang ECMO ya. Kemudian priming, setelah setting, kemudian kita priming. Primingnya bisa berupa blood priming atau bisa berupa clear priming. Ya, ada kristaloid, ada koloid, dan ada heparin. Nah, untuk selanjutnya setelah di priming kita lanjut untuk kanulasi. Nah, strategi kanulasi itu penting dari kita koordinasi sama si surgeon mau pakai akses apa? Apakah akses sentral yang sudah open chest atau akses perifer kayak gitu. Misalnya pada pasien HLS atau pada pasien yang gagal shock kardiogenik kayak gitu. Nggak mungkin kita pada shock kardiogenik kita buka open chest untuk kanulasi saja. Kanulasinya harus kanulasi akses perifer. Kemudian ketika kanulasi jangan lupa heparin dibolus ke pasiennya ya untuk menjaga ACT ketika kanulasi itu tetap menjaga di atas 200. Kemudian inisiasi. Ya, buka klemnya begitu udah terkanulasi, udah siap on ECMO, inisiasi ECMO, buka klemnya karena begitu kanulasi itu kan masih di klem, begitu udah on ECMO klemnya harus dibuka. Kemudian setelah klemnya dibuka, kita naikkan flow-nya, kita naikkan swab gasnya, kita naikkan FiO2-nya, dan ingat kita harus mengukur baseline value. Baseline value itu apa nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian setelah ECMO itu jalan, kita harus ada general manajemennya. Jadi manajemen secara umum itu apa? Target ACT-nya berapa, kemudian flow-nya berapa, kemudian MAP-nya berapa. Nah, itu kita koordinasi dengan intensivis atau dokter DPJP-nya. Dan troubleshooting-nya apa? Apakah ada bubble, apakah ada clot, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu proses yang terakhir yaitulah winning. Winning juga harus pakai strategi karena nanti strategi untuk ketika VA ECMO dan VV ECMO strateginya berbeda ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah pasiennya itu di winning kita lakukan dekanulasi. Jadi dicabut kanulnya. Ya kita melibatkan tim teman-teman atau sejawat dari bedah. Nah, ini untuk ECMO priming. Jadi priming yang pasti harus ada, baik blood maupun clear, kita harus punya kristaloid. Karena untuk priming awal kita harus pakai kristaloid. Kemudian menggunakan bignat 10-15 mg, kemudian 100 cc albumin, heparinnya 1 unit per 1 mili cairan priming. Kalsium glukonas atau kalsium CaCl kalau menggunakan blood priming, ya. Dan ada juga beberapa rumah sakit yang ketika dia menggunakan blood priming maka ditambahkan PRC juga 1:1. Ya. Nah, ketika kita melakukan priming, kita harus ingat berapa BSA pasien, berapa berat badan dan tinggi badan pasien, karena ini akan menentukan jenis set ECMO yang kita pakai. Nah, setelah kita tahu BSA pasien, berat badan, tinggi badan, kita bisa hitung BSA. Nanti dari BSA, kita bisa hitung juga untuk cardiac index. Jadi untuk menghitung flow atau mengukur flow bisa pakai liter per menit atau liter per menit per meter square. Kalau liter per menit berarti flow ya. Kalau liter per menit per meter square namanya cardiac index. Nah, hampir sama nanti hitung-hitungannya. Komponennya sama, yaitu BSA, flow. Nanti tinggal di otak-atik. Contohnya pada pasien ini, ya saya ambil contoh, pasiennya di bawah 10 kilo. Pasien di bawah 10 kilo itu untuk pediat, untuk anak-anak neonat atau infant, flow-nya sekitar 150 cc per kilo. Flow-nya. Ya.
Nah, setelah kita hitung BSA, pasiennya 3,5, tingginya 55, berarti kita dapatkan BSA-nya 0,23. Nah, kalau misalnya kita mau ngitung flow-nya saja, gampang. Tinggal berat badan tadi 3,5 dikali 150 cc. Ya, dapatnya adalah 525 ml per menit. Atau kalau dijadikan liter adalah 0,5 liter per menit. Ya. Jadi kita harus tahu berat badannya, berat badan pasiennya berapa. Kalau nanti kita mau pakai cardiac index, nah bisa kita pakai yang flow ini. Nanti apa namanya? Yang flow ini dibagi BSA nanti dapatnya cardiac index ya. Jadi flow yang ini dibagi BSA nanti dapatnya adalah cardiac index. Hampir sama cardiac index atau mau pakai flow, tinggal satuannya kita mau pakai yang mana. Itu contoh saja. Kalau pasien dewasa lebih dari 40 kg, flow-nya sekitar 4.000 nih ya, 4.000. Ya. Jadi nih kalau misalnya kita mau pakai apa namanya BSA, kita bisa pakai. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kanul. Jadi di kanul apakah menggunakan open chest atau menggunakan kanulasi perifer ya. Jadi ini nanti contohnya pada pasien dewasa ada kanulasi akses arteri atau aorta itu paling besar adalah nomor 24 frank. Jadi pada pasien dewasa lebih dari 70 kita pakai 24. Kalau untuk vena paling besar 28, tapi di Indonesia paling sedianya nomor 21 paling besar ya. Itu contohnya kanulnya. Nah, ini ECMO circuit itu setelah tadi ada kanul. Nah, ini contoh beberapa komponen ECMO circuit yang penting. Ada blender ya, gas blender. Kemudian ada mesin ECMO-nya atau pumpnya. Kemudian ada heater cooler, ini penting sekali heater cooler. Kemudian ada oksigenator. Nah, setelah dirangkai nanti jadi rangkaian bahwa nanti darah itu diambil dari pasien atau di drain dari pasien, akan dialirkan ke pump, ya. Dari pump akan dialirkan ke oksigenator. Dari oksigenator setelah dioksigenasi dengan blender tadi akan dikembalikan ke tubuh. Ke aorta, aliran aorta. Nah, di sini ini penting ya. Jadi di sistem ECMO ini ada 3 pressure. Ada P1, P2, P3. Kita urut dari pertama dia ada. Jadi pressure yang pertama atau tempat darah itu mengalir ke pump namanya P1. Setelah pump namanya P2 dan setelah oksigenator namanya P3. Nah, di antara ketiga pressure ini pressure P1 itu bernilai negatif. Jadi normalnya pada P1 itu bernilai negatif dan umumnya memang bernilai negatif. Kemudian di pressure P2 itu positif dan ini pressure P2 itu adalah pressure tertinggi di sirkuit ECMO. Ya, kemudian P3 bernilai positif juga, tapi nilainya lebih kecil daripada P2. Kenapa? Kenapa di P2 itu lebih besar? Karena di P2 menghadapi 2 resistensi. Resistensi oksigenator dan resistensi dari pasien itu sendiri. Ya, sementara di P3 nilainya lebih kecil karena yang dia hadapi adalah resistensi dari pasien saja. Nah, ini contoh dari pump ya. Jadi kenapa pada pasien pada ECMO kita lihat konfigurasi pumpnya, darah dia ngalir nih inflow masuk, kemudian ke pump. Di pump itu dia terjadi resirkulasi. Ada resiko terjadi resirkulasi dan ketika ada terjadi resirkulasi pasti akan terjadi turbulensi. Dan ketika terjadi turbulensi pasti akan terjadi kemungkinan lisis atau hemolisis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat bahwa aksis dari inlet ke outlet itu 90 derajat. Artinya masuk keluar itu dia aksisnya 90 derajat dan pasti terjadi turbulensi. Makanya walaupun dia mesinnya mahal, alatnya mahal, tapi tetap ada resiko hemolisis. Karena di mesin ECMO pumpnya ini
terjadi turbulensi. Oke, itu untuk pumpnya. Kemudian untuk oksigenatornya, di oksigenator itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian gas, tempat masuknya gas. Yang kedua, bagian darahnya masuk. Dan yang ketiga adalah bagian air untuk heater cooler, supaya tetap hangat. Atau bisa suhunya bisa kita setting. Jadi darah dan gas itu tidak bercampur. Dia ada partnya atau ada bagiannya masing-masing. Nah, untuk oksigenator ECMO ini terbuat dari hollow fiber polymethylpentane. Kenapa? Karena dia bahan ini paling memiliki resistensi yang paling rendah, jadi tahanannya paling rendah dan memiliki ketahanan terhadap plasma yang cukup tinggi. Nah, ini adalah ring untuk baseline. Tadi di awal saya sudah menyampaikan tentang baseline atau nilai awal dari ini saya ambil contoh adalah VA ECMO. Jadi pada dewasa umumnya flow-nya 70 sampai 80 cc per kilogram per menit. Ya, dengan RPM-nya 3000 sampai 3500. Jadi kalau teman-teman on ECMO naikin RPM, lihat flow, lihat RPM-nya. Ya, jangan sampai terlalu berlebihan. Ya. Jangan dipaksakan kalau flow-nya tidak nyampe 70 sampai 80 cc, RPM-nya nggak nyampe, RPM-nya kurang dan flow-nya nggak nyampe, ya jangan dipaksakan. Berarti mungkin ada sesuatu. Jadi cukup putar ke 3000 dulu, kok RPM flow-nya kok nggak naik-naik. Lihat beberapa parameter yang lain. Ya, lihat inlet pressure-nya atau negatif pressure-nya. Ya, jadi ini kepada pasien dewasa maksimal negatif pressure-nya harusnya minus 60. Jadi kalau udah sampai ke minus 100, ada sesuatu nih. Gitu, ya. Kemudian selain setelah RPM, saturasinya harusnya 100 ya. Kemudian setting FeO2-nya di 70 sampai 100 dengan perbandingan swab gas 1:1. Jadi kalau flow-nya 4 liter, gasnya 4 liter. Dengan PaO2 harusnya lebih dari 150, 200, 300 gitu. Sementara kalau di pediatrik flow-nya 100 sampai 150 cc per kilogram. Dengan RPM-nya lebih kecil tentunya ya. Perbandingan swab gasnya juga 1:1, yang lain parameternya sama. Nah, yang berbeda di sini adalah di VV ECMO flow-nya 2/3 dari cardiac output atau sekitar 60% dari cardiac output. Dan swab gasnya 2 kali lipat dari flow. Jadi kalau kita ngasih flow 2 liter, swab gasnya 4 liter. Tapi itu setting itu adalah setting awal ya. Nanti setelah kita setting, kita cek AGD-nya. Nah, baru nanti kita adjust. Nah, ini monitoringnya. Monitoring pressure di ECMO, ingat bahwa di ECMO itu ada 3 pressure, P1, P2, dan P3. Ya, masing-masing kelainan pada pressure ini, kita bisa tahu apa masalahnya. Bukan tahu pasti, tapi kita bisa memprediksi apa yang terjadi. Ini saya ambil contohnya. Ketika P1-nya itu naik, jadi inletnya dari normalnya 30 menjadi 100, berarti inlet pressure-nya naik. Sementara di P2-nya turun, yang normal 160 menjadi 130, dan P3-nya juga turun, berarti kemungkinan masalahnya adalah hipovolume. Atau terjadi kinking venous vena misalnya. Nah, itu adalah satu contoh ya. Ini selebihnya nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, pada ECMO itu ada 2 jenis. Ada VV, ada VA. Nah, pada VV atau vena venous ECMO, seperti yang tadi saya bilang bahwa flow-nya adalah 2 kali lipat. Nah, flow gasnya adalah 2 kali lipat dari flow ECMO-nya. Sementara flow ECMO-nya sendiri adalah 60% dari cardiac output. Nah, apa yang harus kita kaji pada pasien dengan terpasang VV ECMO? Harus kita kaji saturasi oksigennya, mix V-nya, dan pre-oksigenator saturasi. Jadi, mix V-nya kita cek, mix V itu di tubuh pasiennya kita cek AGD-nya, AGD pre-oksinya, pre-oksi berarti darah kotornya juga kita cek. Kenapa? Karena kemungkinan di VV ECMO besar terjadinya resirkulasi. Untuk membandingkan untuk mengetahui berapa besar resirkulasi, kita harus cek 2 AGD. Minimal 2 AGD. AGD di mix vein dan AGD di pre-oksigenator. Di VV ECMO dengan beberapa manajemen ini, beberapa parameter ini, kalau kita mengeset gas flow, itu
kita berarti akan mengatur PCO2. Kalau kita ngeset blood flow, kita akan mengatur PaO2. Dan kalau kita mengeset temperatur, berarti kita akan mempengaruhi mixed vein. Ya. Nah, ini kemungkinan resirkulasi pada VV ECMO, penyebabnya bisa karena konfigurasi posisi kanul, bisa pump speed-nya, kecepatan speed-nya, ukuran kanulnya, ya, atau perubahan tekanan di intratorak. Bagaimana cara menilainya? Cek saturasi di ini ada caranya ya. Preoksigenator, kemudian dikurangi mixed vein, dibagi oksigen saturasi di pos oksigenator, dikurangi mixed vein dikali 100%. Ya, itu cara mengkalkulasinya. Atau bisa menggunakan termodilusi, bisa menggunakan ultrasound, atau kita melihat tren dari saturasi preoksigenator. Masalah yang kedua adalah hipoksia, ya. Jadi kalau pada pasien hipoksia ya kita lihat flow-nya udah cukup atau belum. Kemudian berapa FiO2 dari oksigenator, kita cek oksigenatornya. Ya, PaO2-nya lebih dari 150 atau tidak. Bagaimana manajemennya? Naikkan flow, naikkan ventilasi, dinginkan pasien dan kasih mas relaksan. Nah, ini untuk VA ECMO ya. Di VA ECMO kita ambil dari vena, kita balikin ke sistem arteri. Nah, di VA ECMO itu biasanya ada bridge. Kita gunakan untuk winning ECMO. Winning VA ECMO. Biasanya kalau flow-nya udah rendah, untuk mempertahankan sirkulasi tetap tinggi di sirkuit ini, supaya tidak terjadi clot, maka kita buka bridge-nya. Bridge-nya kita buka. Problem di VV ECMO adalah preload afterload dependent. Jadi kalau pada VV ECMO relatif tidak mempengaruhi tekanan darah atau hemodinamik, tapi pada VA ECMO sangat mempengaruhi hemodinamik. Ya. Kemudian bisa terjadi diferensial sirkulasi. Ini terjadi kalau VA ECMO-nya adalah kanulasi femoral ya. Kemudian diferensial hipoksemia ini hampir sama. Kemudian left heart stasis. Jadi jantung kirinya statis karena dia nggak gerak. Bisa terjadi distended nih. Makanya diperlukan unloading LV atau unloading left ventricle. Bisa terjadi lean ischemic ya, pada bagian bawah tidak terperfusi, makanya kita kasih backflow perfusion. Jadi kita kasih selang ke bagian distal di bagian bawah. Ini general problem VA ECMO yang berhubungan dengan perfusi. Kalau ada bleeding, perfusi harus mikir dosis heparinnya yang saya kasih tepat nggak ya pada waktu priming misalnya. Hemolisis RPM saya ketinggian nggak ya? Air embolism ada bocor nggak ya di selang saya? Ada triway yang kebuka nggak ya? PEM failure jangan-jangan saya clot nih PEM-nya. Oksigenator failure juga jangan-jangan ada clot. Nah ini bagaimana kalau kita mau winning ECMO? Winning ECMO di VV ECMO berbeda dengan VA ECMO. Di VV ECMO setelah pasiennya stabil, yang kita setelah pasiennya stabil memenuhi kriteria untuk winning, yang pertama kita winning setelah stabil, yang kedua adalah deoxy challenge test ya. ECMO deoxy challenge test. Jadi FiO2-nya kita turunkan 21, 30, 60, 100, 60, 30 sampai 21 masing-masing 5 menit. Dan setiap 5 menit kita lihat saturasinya dan hemodinamiknya. Saturasinya harus di atas 80, di atas 85 maksimal batasnya ya. Jadi kalau turun lagi ya jangan dilanjutkan lagi. Kalau dia masih bertahan di 85, di 90 lanjutkan sampai ke FiO2 21%. Kalau lolos di FiO2 21%, saturasinya stabil, lanjutkan ke step ketiga. Setelah tadi FiO2-nya yang kita turunkan berikutnya adalah swab gasnya. Jadi swab gasnya kita turunkan 30% dari sebelumnya. Jadi kalau tadinya 1 liter kita turunkan 30% menjadi 70. 0,7 ya. Terus tiap 5 sampai 10 menit ya. Kalau pasiennya masih stabil berarti pasien winningnya bisa dilanjutkan ke off. Sementara untuk winning VA ECMO yang kita turunkan adalah flow dari ECMO. Jadi kita nggak ngotak-ngatik oksigen blendernya, nggak ngotak-ngatik swab gasnya. Harus dilakukan secara perlahan-lahan, turunkan 10% flow-nya per 2-3 jam. Setelah flow-nya sekitar 50 cc per kilogram, ya untuk pasien pediatrik misalnya ini,
Jadi open breathing-nya, karena flow 50 cc per kilogram itu kalau pada pediatrik RPM-nya udah sangat rendah. Jadi takutnya terlalu pelan, jadi malah bikin clot. Makanya open breathing-nya supaya flow di sirkuitnya masih tetap tinggi. Ya. Setelah berhasil, baru dilakukan bedside assessment dekanulasi. Jadi contoh diklaim dulu, dimatikan, kita lihat ya 10-15 menit, kalau stabil mungkin bisa dipertimbangkan untuk dekanulasi. Nah, ini untuk preparation for ECMO kasus adalah yang pertama checklist ya. Jadi perfusionis harus memiliki checklist ECMO. Apa alatnya, monitoringnya apa, kemudian memiliki standar, memiliki guideline. Jadi nggak menurut asumsi dia sendiri. Setelah memiliki standar, bikin protokol di rumah sakit itu. Misalkan guideline-nya dari ELSO, guideline-nya dari Harkit. Nah, di rumah sakit masing-masing bikin protokol sendiri yang disesuaikan dengan lapangan. Kemudian jangan lupa bikin training dan simulasi karena ini sangat penting. Ya, harus bikin latihan. Nah, ECMO itu seperti pohon, ya. Jadi dia ada akar, ada batang, ya, ada daun. Semuanya harus hidup supaya pohonnya bagus. Dokternya harus hidup, perawatnya harus hidup, perfusinya harus hidup, manajemen rumah sakit harus hidup, dan pemerintahannya harus hidup dan support. Karena untuk yang pertama, learning curve itu penting. Pasien kedua, ketiga mungkin akan meninggal. Tapi ini adalah proses learning curve. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan pertanyaan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.